podcast marketing, membahas strategi yang involving, trend yang shifting, insight yang empowering. This is podcast marketing, where marketing keeps growing. Hai marketers, welcome to Podmas Season 2. Nah, di season kali ini season baru dan dengan host baru juga ya, Syal. Betul. Jadi Syal, karena di season sebelumnya nih kita udah banyak banget ngobrol-ngobrol, banyak basic tentang IMA. Mungkin kayak di episode kali ini kita ngobrol-ngobrol santai aja kali ya, sambil ngulik-ngulik dikit mungkin tentang IMA itu sendiri itu gimana sih. Jadi karena kita ngobrolnya nggak cuma berdua nih ya guys, kita kedatangan guest star nih. Hai kakak-kakak. Boleh dong diperkenalkan nama dan kalian tuh di IMA posisinya sebagai apa sih? Oke, mungkin dari aku ya. Mungkin kenalan, aku Bang Prasetyo. Aku di sini sebagai Direktur IMA Studio tahun 2016. Dan halo semuanya, kenalin aku Zulfa. Aku di IMA sendiri sebagai Co-Director IMA 2026. Selamat kenal. Keren-keren banget ya posisinya director sama co-director nih. Oke, mungkin langsung ke aku mau nanya nih. Selain kuliah, selain belajar di kelas dan lain-lain, kira-kira ada kesibukan lain nggak yang membangun kalian nih gitu, kayak atau sekedar hobi, sekedar senang-senang gitu selain kuliah lah, pokoknya kesibukan yang kalian lakuin gitu. Jadi siapa dulu nih? Mungkin boleh dari Kak Zulfa dulu, silakan. Oke, kalau dari aku sendiri, selain kuliah, terus join IMA juga, aku ada beberapa kegiatan, yaitu aku join organisasi, terus aku juga lagi running kepanitiaan, dan di beberapa waktu kemarin dan nanti juga aku ada running lomba kayak gitu. Keren ya, sangat sibuk, tapi sibuknya yang bagus-bagus, positif bagus. Oke, kalau aku kesibukan itu selain kuliah dan organisasi, aku fokus olahraga, aku gym, lari, terus juga untuk mengisikan waktunya aku juga game. Dan kadang kalau aku gabut, aku sambil streamer game-nya, streaming gitu. Viewsnya banyak. Lumayan. Oh, keren lah, Dari jam berapa tuh Kak, kalau boleh tahu? Aku rata-rata malam. Oh, malam. Apa nih gamenya? Oh, di TikTok? Iya, aku gamenya random. Kadang aku Roblox, kadang aku Mobile Legends. Pokoknya game-game yang bisa dikirim di laptop atau di handphone. Keren ya, sambil streamer ya, ada seleb berarti. Seleb. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya nanya. Boleh. Untuk pertanyaan pertama. Jadi nih, kan setiap pilihan pasti dilatar belakangi oleh sesuatu dong. Nah, aku mau nanya, kenapa kalian milih marketing? Apakah kalian punya keresahan tersendiri kah di dunia marketing saat ini, ataupun kalian emang punya pengalaman dan interest di dunia marketing sehingga kalian mau mendalami dunia marketing? Dan kenapa kalian memilih IMA sebagai tempat kalian untuk belajar bidang? Oke, mungkin dari aku ya, kalau kenapa aku interest sama marketing juga karena latar belakang keluarga aku dari orang juga sebuah apa namanya bisnismen gitu. Jadi dalam untuk memperluas jaringan pertama dan memperluas marketing nantinya ke depannya untuk aku sendiri, aku makanya belajar marketing di IMA. Kenapa IMA? Karena dari UKM yang ada di Undip yang terfokusnya sama marketing itu cuma IMA. Jadi pengen belajar marketing di IMA. Iya betul, karena cuma ada IMA yang mau ada. Oh, bagus. Bisnis banget nih jiwanya, bisnis dan marketing ya. Mendarah daging ya berarti. Oke, so kalau dari aku sendiri, karena aku ada latar belakang dari anak Ilkom nih, dan di ilmu komunikasi itu sendiri, itu ada 2 penjurusan. Nah, penjurusannya apa aja? Yang pertama itu ada penjurusan komunikasi strategis, dan kita juga ada komunikasi media. Dan kebetulan di semester ini kita tuh buka penjurusan. Nah, kebetulan juga aku tuh interestnya di emang ranah komunikasi strategis. Dan salah satu bidang dari komunikasi strategis itu adalah marketing. That's why aku ikut marketing itu karena biar aku tuh punya insight lebih dulu terkait marketing itu gimana, selebihnya itu kayak apa, dan juga dari sana, dari marketing itu sendiri, aku bisa dapetin insight-insight tambahan yang mungkin nggak bisa aku dapetin di kelas kayak gitu.
keren, sangat well prepared ya. Terus aku mau nanya lagi nih, kira-kira di jenjang karir kakak setelah ini bakal terus selalu di hal-hal marketing nggak? Oke, kalau dari aku sendiri, jujur, karena udah terbawa di IMA ya, aku tuh beneran interest di bidang marketing dan aku juga open buat opportunity karir di marketing itu sendiri. Tapi aku nggak membatasi diri aku buat cuma fokus di marketing aja. Kayak misal karena di komunikasi strategis itu nggak cuma marketing, kayak kita ada PR, terus kita ada advertising, terus juga brand communication. Aku juga tertarik untuk mendalami hal itu. Gitu. Keren, tapi ya mungkin basicnya dulu nih di marketing dapat. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu di tengah banyaknya organisasi bisnis dan entrepreneurship sekarang, menurut kalian IMA tuh punya ciri khas nggak sih? Ataupun hal underrated yang mungkin orang-orang luar tuh belum tahu tentang IMA tuh gimana sih? Oke, mungkin jawab ya. IMA punya ciri khas apa enggak? Tentunya punya, karena kita adalah organisasi kemahasiswaan ya, fokusnya tuh lebih sama marketing. Jadi kita enggak kayak organisasi yang lain, bisnisnya menyeluruh, entrepreneur menyeluruh, kita fokus sama marketing. Dan IMA punya underrated, ini ya contohnya kayak IMA adalah organisasi yang dibentuk se-Indonesia gitu. Jadi kami punya teman-teman di luar Undip gitu. Banyak ya. Banyak. Cakupannya banyak kan, ini Jadi keren-keren. setelah selesai di IMA Undip, kalian bisa gabung IMA pusat atau IMA daerah Indonesia dan lain-lainnya gitu. Punya banyak teman ya. Punya nantinya kita bakal datang juga sama teman-teman dari IMA gitu. Relasi jadi luas teman-teman. Karena IMA se-Indonesia. Nggak cuma Keren di sekali. Undip dong, Betul. dari seluruh PTN mungkin. Nah, soon ya, soon Keren ya. Oke, kalau dari aku sendiri, apa keunikan IMA? Kalau menurut aku ya, aku cuma nambahin dari Tio karena emang dari yang disebutin Tio emang itu salah satu dari keunikan dari IMA itu sendiri. Dan ya, bener banget teman-teman. Jadi kalau di lingkup region Semarang ini kita tuh ada organisasi IMA juga yang apa ya, kayak tingkatnya itu univ. Misal nih kayak dari IMA Undip itu yang pertama kita IMA Undip. Terus ada IMA UNES, tapi namanya dia tuh Merge UNES. Dia tingkatnya di Fakultas FEB UNES kayak gitu. Terus yang ketiga di Semarang itu ada IMA Unika. Jadi kalau misal kalian Unika tuh singkatan dari apa? Unika itu Universitas Sugija Pranata. Dia tingkatnya bukan kayak di UNES atau di UNES yang FEB doang. Dia tuh sama kayak kita alias per univ kayak gitu. Kakak udah punya teman dari mana aja? Nah, kebetulan karena tahun kemarin kan aku juga dari public relation. Nah, iya. Dan aku adalah juga salah satu PJ dari program kerja yang namanya Studi Banding. Nah, dari situ kayak kita ada kenalan banyak dari teman-teman UNES, Unika kayak gitu. Punya teman dari beda-beda Iya. wilayah ya, jadi relasinya nggak itu aja. Benar. Itu salah satu dampak positif kalian join ke IMA. Ya, setuju. Se-Indonesia ada, Benar. se-Semarang ada, se-kampus juga ada, se-fakultas juga ada. Semuanya ada. Semuanya di IMA guys. Ya, benar-benar. Makanya join IMA. Oke, next pertanyaan buat ngobrol-ngobrol hari ini. Aku mau tanya nih, kira-kira ada nggak sih salah tangkap orang atau miskonsepsi orang-orang atau internal sendiri terhadap IMA gitu? So kalau pengen banget benerin, sebenarnya ini nggak gini loh. Apa ya kira-kira? Oke, dari aku dulu Mulai, mungkin. mulai. Oke, jadi kayak banyak banget teman-teman aku ataupun ada tingkat kemarin yang pas kita open recruitment dia tuh salah paham kalau ini UKM marketing, jadi cuma orang-orang yang udah punya kemampuan marketing. nah padahal gunanya ada wadah, ada UKM, ada IMA itu tuh untuk bisa kita mendapatkan insight-insight dan juga skill marketing itu sendiri. Nah makanya jadi ketika kalian join IMA itu tuh bukan berarti kalian udah harus punya skill marketing. Justru kalian yang belum punya dan ingin belajar bareng-bareng justru itu tempat yang tepat bagi kalian buat join IMA kayak gitu guys. Jadi semua jurusan bisa. Benar. Dari nol ya. Betul. Benar. Mungkin aku izin nambahin ya. Boleh. Oke, jadi di internal IMA sendiri kita nggak cuma prokeran, jadi kita ada beberapa kayak kita membangun relasi mulai dari
PR, belajar PR, juga kita belajar event, kita belajar beda-beda marketing dan lain-lainnya. Itu kita ada workshop nantinya, kita ada lomba, kita penyelenggara lomba juga nantinya. Gitu. Jadi bukan cuma belajar program kerja tok, jadi kita soft skill juga kita pelajarin gitu. Iya, Dari aspek iya. Biasanya betul. mau tanya nih, biasanya lombanya itu dia untuk mahasiswa kan, untuk SMA kan? Untuk lombanya sendiri kita tentu karena kita adalah mahasiswa, that's why lomba kita di lingkup universitas dan partisipasinya of course dari mahasiswa. Dan bentuk lombanya apa? Lombanya itu kita ada marketing plan competition tingkat nasional tentunya. Keren banget, boleh ya nanti ya teman-teman. Please join. Tunggu ya, tunggu. Oh ya, aku mau nambahin juga kalau dari IMA itu sendiri kadang tuh orang-orang kayak salah mempersepsikan bahwasanya oh IMA marketing berarti cuma anak-anak yang di ranah FEB doang nih, kalau enggak yang di FISIP doang. Nah sebenarnya teman-teman banyak banget orang-orang yang bisa untuk ikut, kayak kita nggak memandang dari kamu dari fakultas mana, jurusan apa, karena kayak orang-orang yang bisa ikut IMA kayak semua mahasiswa di Undip itu bisa join terlepas dari prodi dan juga fakultas mana aja kayak gitu. Tapi tahu nggak Zul, tahun kita tuh mahasiswanya lebih menyeluruh. Kita banyak yang dari teknik juga. Kita banyak yang dari teknik juga. Juga ada Pak. Iya, betul. Oh, jadi nggak cuman jomplang di satu jurusan Iya, nih betul. teman-teman. Jadi balance semuanya, bisa join IMA, belajar Boleh, musik dari boleh banget. nol, boleh banget kalian join. Ya bahkan kayak FIB juga lumayan banyak ya Kak kemarin. Ya. Jadi Gitu. lebih insightful karena beragam loh. Kita Iya, jadi dapat ide-ide lebih banyak. Betul. Akhirnya ada kebaharuan. Dan gitu. poin plusnya adalah karena kita seheterogen itu, seberbeda itu, kita juga dapat relasi-relasi teman-teman dari beda fakultas. Itu banget. yang paling penting, teman-teman. Bagus sekali ya, karena kita tidak membatasi nih berarti nih untuk jurusan apa aja, nggak cuman FEB. Keren ya. Ini kesehatan juga join IMA, Ada. ada semuanya. Oke, tadi sangat unik ya, kita dapat bahwa si IMA ini kita nggak cuman nyari anak FEB karena itu kan UKM tingkat universitas. Ini sangat keren ya, berarti terbuka untuk umum, Benar banget. ngasih kesempatan ke semua orang. Jadi Untuk kalau belajar. kalian ada interesting nih di bidang marketing, boleh banget join IMA dari jurusan apapun, kalian bisa join. Keren sekali ya. Oke, mungkin aku mau next ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian nih, wadah belajar atau tempat wadah untuk mahasiswa yang pengen mendalami dunia pemasaran atau marketing itu, tepatnya tuh di apa gitu? Oke, mungkin aku akan menjawab dari awal gitu ya. Kayak Iya, Boleh banget. fondasinya belajar tuh adalah kita tuh di belajar dan masuk UKM itu kan semata-mata tidak langsung bisa gitu. Jadi ada namanya pembekalan dulu. Nah dari pembekalan kita isi dengan pemateri-pemateri yang relevan dengan marketing, dan nantinya ketika sudah menjelang akhir periode outputnya akan terasa di beberapa program kerja. Nah contohnya ada di Marketing in Action. Jadi IMA tuh IMAS Undip punya program namanya Marketing in Action, yaitu pengaplikasian selama mereka belajar di IMA kepada masyarakat sekitar gitu, yang dimana kebermanfaatannya akan terasa gitu. Berarti nggak cuman ke kita-kita aja guys dampaknya, Betul. langsung ke masyarakat loh. Betul. Masih berdampak langsung, berdampak Sesuai- positif. Sesuai slogan Undip. Ya. Ya, betul. Bermanfaat. Bermanfaat. Iya, Iya, betul. sangat bermanfaat. Keren sekali ya. Jadi masyarakat pun kena dampak positif kita guys. Betul, Jadi betul. sangat-sangat bagus untuk join IMA ini. Jadi ilmunya kepake gitu ya, nggak cuma Iya. organisasi doang belajar gitu. Jadi Kita nggak sibuk diterapkan gitu loh. Iya, Betul, benar. betul, betul. Jadi banyak Bagus banget. sekali. Prakteknya juga dapat, teorinya dapat, semuanya dapat kalau kalian join IMA. Benar banget. Kita ini all round ya sih istilahnya. Jadi kayak sebenarnya kita dapat nih di sini, teman dapat, relasi dapat, Pengalaman dapat. pengalaman Aduh. dapat, ilmu dapat. Banyak sih dapatnya kalau kalian. Oke, next ya teman-teman. Kita mau ngobrol lagi nih. Aku mau tanya satu lagi kayaknya. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan itu juga menyusul. Kita mau Nah. ngobrol nih di sini intinya. Terus kalian ada nggak kayak pesan atau apa ya yang pokoknya yang mau kalian sampaikan gitu loh ke
mahasiswa yang dia ada interest, dia mau join IMA gitu, tapi dia tuh ragu gitu, dia nggak ada basic knowledge pemasaran, dia memang mungkin bukan di FEB seperti yang kita tadi obrolkan gitu. Kira-kira apa pesannya? Oke, kalau di aku sendiri, ini basic itu ya, basic motivasi yang bisa kalian terapkan bahwasanya kita nggak akan pernah tahu ketika kita mulai mencoba gitu. Itu kuncinya, itu kuncinya. Once kalian gak berani coba dulu, kalian gak akan tahu gimana rasanya dan gimana manfaatnya di dalam diri kalian tuh kayak apa. Karena keberanian untuk bisa mencoba itu tuh penting banget ya. Betul sekali. Karena kalau semisal kalian gak berani nyoba, gimana kalian tuh bisa dapetin hal yang pengen kalian capai gitu. Itu nggak bisa. Jadi harus dimulai dari kalian tuh berani untuk coba dulu. Kalian singkirin pikiran-pikiran negatif kalau aku kalau gak dari marketing nih, kayak aku kayaknya nol banget marketingnya, kayak that's why kalian tuh dari gak tahu itu, ketika kalian gak tahu dan kalian mau tahu, itu yang penting. Iya. Jadi jangan kalah sebelum mencoba, teman-teman. Jangan takut keluar dari zona nyaman. Iya, kalau nggak coba apa-apa, kuliah-kuliah doang tuh nggak seru. Kita nggak dapet temen di luar, nggak dapet ilmu juga. Bagus sekali ya, saya jadi sangat memotivasi nih. Tadi kalimatnya tuh bagus banget menurut kayak. Jawabannya pada keren. Iya, jawabannya keren banget. Terus langsung kayak kesadaran, ternyata juga ini kena nih di aku. UKM itu kan memberi wadah. Nah, kalian manfaatkanlah wadah tersebut gitu. Menurutku sangat dirugikan apabila kalau kalian ragu dan tidak mau memanfaatkan wadah yang ada gitu. Poin. Jadi bener banget teman-teman. Jadi jangan takut buat mencoba. Betul. Nah, adanya UKM ini justru buat kalian gitu, buat wadah kita ya. Karena ilmunya beneran kepake banget gitu buat kalian nanti ke depan ataupun buat kalian sehari-hari. Jadi nggak cuma doang. Boleh nambahin nggak? Iya. Oke, tambahan juga kalau sebenarnya kayak bisa dibilang rugi banget kalau misal kalian mahasiswa kayak banyak ragunya, banyak takutnya, nggak mau coba. Itu tuh rugi banget karena kayak masa-masa jadi mahasiswa tuh banyak banget opportunity yang bisa kalian dapetin ya. Karena kalau misal kalian bandingin di SMA ataupun di S2 nanti, itu tuh bakalan kayak beda banget sama yang di S1. Karena S1 di mahasiswa ini tuh kayak beneran sebanyak itu. Kayak kesempatan-kesempatannya, terus waktunya juga emas banget buat kalian berkembang kayak gitu. Sebelum menyesal ya. Iya, nanti nggak lulus. mempergunakan kesempatan. Betul, aduh nyeselin nggak bisa kuliah lagi nih, udah tua gitu kan. Berarti kalian juga ikut kegiatan yang bagus-bagus dong di kampus, Iya. mengambil semua kesempatan yang ada yang banyak untukkan. Bagus. Jawabannya bagus banget ya. Kita tadi dapat insight, kita dapat motivasi, terus kita juga tahu tadi hal underrated di IMA, miskonsepsi yang kita semua tuh pengen dibenerin gitu sama kakak-kakaknya, dan ternyata kayak wow ya. Tadi itu contohnya yang IMA itu buat semuanya gitu, nggak semua jurusan bisa, nggak cuman dari sini dari situ gitu. Jadi kita harus tahu IMA itu seperti apa, ciri khasnya kayak gimana tadi, terus juga gimana cara kita memotivasi diri sendiri biar kita tuh nggak ragu gitu loh untuk join sebuah organisasi atau kegiatan terutama IMA ini ya. Semoga teman-teman setelah nonton ini kalian gak ragu lagi ya untuk join IMA tanpa mikir-mikir dua kali. Kalau misalnya kalian emang interest sama di bidang ini, mungkin bisa dicoba kalau kita lagi open recruitment. Bener Bisa banget. daftar ya guys. Coba dulu aja. Karena Jangan kalian nyesel nantinya. betul, karena kan kita di sini di IMA itu berarti kita nggak cuman bisa diajarin marketing sama dosen kita, enggak guys, kita juga kan berarti belajar berorganisasi, berelasi, teamwork, jadi banyak faedahnya. Setuju. Gak cuma sibuk doang. Kita Ilmunya fun, benar diterapkan. betul. Dan kita tuh nggak ada yang kayak perpeloncoan senior gini kan. Nggak ada. Kita senior sama junior sih, di sini kita ngobrol berbaur. Oke guys, segini cukup di episode 1 kali ini di season 2 ya, bersama Kak Tio dan Kak Zulfa yang sangat motivasi dan insightful gitu loh. Kayak wow, sekali aku amazed gitu loh dari mereka. Yes. Nah, betul.
terima kasih ya Kak. Iya. Sangat-sangat berguna nih informasinya. Aku sangat-sangat berterima kasih. Bener-bener sangat memotivasi teman-teman yang Iya. nonton gitu ya. Sebenarnya kayak aku juga suka banget dan seneng banget bisa sharing-sharing kayak gini. Ya, kayak jadinya tuh kayak kita bisa nemuin siapa sih nanti calon-calon IMA ke depannya. Tutup dulu dan Mungkin kali kita ya. udah Next di episode selanjutnya dengan guest star yang baru, siapa baru yang lagi dan yang Terima kasih. terima kasih lagi Kak Zulfa dan Kak Iya, Tio sama-sama. sudah hadir menyempatkan waktu di kesibukan ini. Selamat tinggal guys. Bye. Next episode. Bye.